Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Setelah menghabiskan 3 hari, Chu Xingyun mempelajari set baru 13 sword. Tentu saja, penelitian ini tentang bentuk, hanya postur dan gerakan eksternal. Untuk Chu Xingyun, yang telah mempraktikkan 13 pedang ledakan dan mencapai keadaan kesatuan pedang manusia, tidak peduli bagaimana mereka digabungkan, mereka semua bergandengan tangan dan tanpa usaha. Alasan mengapa dibutuhkan lebih dari 3 hari juga untuk mencoba menjadi seakurat mungkin, terutama postur dan gerakan saat menghubungkan dan mengubah, dan tidak boleh ada kesalahan. Hanya saja Chu Xingyun tidak bisa belajar untuk saat ini, tapi ini internal. Jantung dan pikiran dan nafas dan kekuatan. Chu Xingyun tidak memahami arti dari ledakan itu, atau jantung dari ledakan itu, apalagi hembusan angin. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya memiliki satu kekuatan, dan apa yang bisa ia pelajari hanyalah bentuk eksternal. Jika Anda ingin benar-benar mempelajari 13 pedang angin, Anda setidaknya harus mencapai realem Qijian. Dan bahkan Qijian realem, pada kenyataannya, hanya bisa dipelajari, itu adalah sebuah entry. Oleh karena itu, tugas pertama sebelum Chu Xingyun adalah untuk memahami dan menumbuhkan makna pedang ledakan, dan untuk mencapai keadaan pertama dari 9 ranah Kendo Yijian realem. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin segera mulai memahami niat pedang angin ledakan, tapi sayangnya, dia tidak bisa pergi sekarang. Mulai sekarang, perbandingan akhir tahun Akademi Jiuxiao akhirnya telah memasuki tahap akhir. Sebagai anggota tim Liu Yun, tidak peduli dari sudut mana, Chu Xingyun harus hadir. Yang pertama diproses adalah final turnamen Gerbang Naga dari Akademi Jiuxiao. Distrik Liu Yun yang dipimpin oleh Sui Liuxiang memasuki final dengan catatan tak terkalahkan. Jika tidak diharapkan, Sui Liuxiang akan dengan mudah memenangkan kejuaraan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Memang ini yang terjadi, tidak ada yang layak disebutkan selama seluruh pertandingan. Ketika perbedaan dalam kekuatan terlalu besar untuk membentuk keadaan menghancurkan satu sisi, pertempuran pasti akan kurang. Di game pertama, Sui Liuxiang meluncur melintas dan muncul di antara para lawan, begitu es turun, semua lawan membeku. Setelah itu, tidak perlu melakukan hal lain dengan Sui Liuxiang. Yu Zai, setelah serangkaian kekerasan, tidak menunggu lawan pulih dari keadaan beku, dan benar-benar terbanting. Pertandingan kedua berakhir lebih cepat. Lawan pertama yang memesan, dibunuh oleh Sui Liuxiang, dan kemudian bergegas ke batu jiwa dari pihak lain. Mengabaikan 3 orang dari pihak lain, mereka langsung menghancurkan batu jiwa dan memenangkan kemenangan. Di game ketiga, ada kecelakaan. Sui Liuxiang Luo disergap oleh 5 orang lawan dan dikepung. Namun, tidak ada perubahan pada bagian akhir. Aku menyegel diriku di Xuanbing dan membiarkan lawan menyerang selama lebih dari 10 detik. Lawan bahkan tidak mematahkan lapisan es ini. Di sini, mereka tidak dapat memecahkan lapisan es dari air dan aroma, tetapi Yu Zai di sana, mereka dengan mudah memecahkan batu jiwa lawan. Setelah 3 pertandingan berturut-turut, juara daftar tanah ada di sini. Setelah memenangkan kejuaraan, Sui Liuxiang menyerahkan botol giok dengan 9 jiwa kepada Chu Xingyun. Setelah bekerja keras selama 1 tahun penuh, dia akhirnya melakukan sesuatu untuk Chu Xingyun dan sangat bahagia. Dalam setahun, Sui Liuxiang bertarung dalam 100 pertempuran, dan kepercayaan dirinya akhirnya tercapai. Bahkan jika dia berdiri di depan Chu Xingyun, dia tidak akan terlalu berhati-hati dan malu. Namun, meskipun Sui Liuxiang telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu masih jauh dari prestasi Chu Xingyun. Chu Xingyun telah mengintegrasikan seluruh benua. Rakyatnya ada dalam puluhan miliar unit. Di Gurun Utara, Chu Xingyun adalah dewa yang hidup. Sebaliknya, Sui Liuxiang, dia hanya di sebuah perguruan tinggi kecil dan memenangkan kejuaraan tahunan. Belum lagi dengan melihat seluruh benua Xianting, bahkan melihat seluruh akademi, dia bukan yang terkuat, dalam peringkat 10.000 teratas, dia tidak dapat menemukan namanya. Prestasi kecil, tetapi terus bekerja keras, ini adalah posisi Sui Liuxiang. Final daftar langit membutuhkan 3 hari untuk memulai, jadi Chu Xingyun kembali ke halamannya untuk pertama kalinya, memasuki ruang reinkarnasi, dan mengambil Jiu Hundan. 9 jiwa pil adalah obat mujarab yang dibuat oleh Kaisar Roh Timur Lingmu, yang dapat menyembuhkan luka pada jiwa.
9 jiwa pil itu sendiri tidak disempurnakan untuk perawatan cedera. Fungsi terbesar dari 9 jiwa pil adalah untuk memperkuat jiwa. Setelah jiwa diperkuat, kekuatan mental akan menjadi sangat kuat, ketepatan pedang akan meningkat, dan kemauan juga akan meningkat. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda ingin mencapai Kaisar Wu, Anda akan bergantung pada kemauan, tetapi pil 9 jiwa dapat langsung membuat seorang prajurit memiliki kemauan keras. Meskipun tidak semua orang yang menggunakan Jiu Hundan telah mencapai Wu Huang, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pejuang yang menggunakan Jiu Hundan akhirnya menjadi Wu Huang. 9 jiwa pil dapat mengubah pembusukan menjadi sihir, dan membiarkan seseorang dengan kualifikasi biasa memiliki kemungkinan mencapai Kaisar Wu, dan kemungkinan ini masih sangat besar. Jika Anda membandingkan game daftar tanah dengan gerbang naga, maka 9 jiwa ini adalah bola naga yang dapat mengubah ikan mas menjadi naga. Menelan pil Jiu Hun, aliran udara dingin mengalir ke pikiran Chu Xingyun. Untuk sesaat, Chu Xingyun hanya merasa dingin di benaknya, perasaan yang sudah lama hilang, sangat nyaman, yang membuat Chu Xingyun hampir mengerang. Dengan makanan dari 9 pil roh, Chu Xingyun hanya merasa bahwa otaknya jernih, reaksinya menjadi lebih cepat, dan kecepatan dan keluasan berpikirnya sangat meningkat. Bahkan, Chu Xingyun menemukan bahwa kebijaksanaannya telah sangat meningkat, dan dia meliriknya dengan santai, dan gambar yang dilihatnya segera tercetak dalam benaknya. Meskipun Chu Xingyun tidak bodoh sebelumnya, masih ada celah besar dibandingkan dengan sekarang. Setelah menggunakan 9 pil jiwa, Chu Xingyun hampir bisa mengingatnya. Merasakan efek ajaib dari Jiu Hundan, Chu Xingyun sangat senang, Jiu Hundan ini terlalu kuat. Yang pertama adalah bahwa kekuatan mental menjadi lebih kuat, tidak mudah lelah dan mengantuk, bahkan jika Anda tidak tidur selama 3 hari 3 malam, Anda masih akan penuh vitalitas. Yang kedua adalah peningkatan kecerdasan, yang hampir berkesan, semua pengetahuan akan dilihat secara sekilas. Sekali lagi, reaksi menjadi lebih cepat dari niat ke manual, yang selesai dalam sekejap, dan kecepatan reaksi meningkat secara eksponensial. Akhirnya, kecepatan berpikir menjadi lebih gesit, lebar berpikir lebih lebar, dan lebih banyak garis pemikiran dapat dilakukan. Di masa lalu, 3 hal dapat dianalisis pada saat yang sama, tetapi sekarang dalam 1 saat, 10 hal dapat dipertimbangkan pada saat yang sama, dan sebuah kesimpulan dapat dicapai dalam sekejap. 3 hari kemudian, ketika Chu Xingyun akhirnya mencerna semua obat dan membuka matanya, tidak ada yang lain selain pujian di hatinya. Ini adalah Kaisar Zun, beberapa mati atau hidup, daging dan tulang. Setelah makan 9 jiwa pil, Chu Xingyun hanya merasakan tingkat hidupnya sendiri, dan langsung memperbaikinya dengan tidak tahu berapa banyak. Chu Xingyun saat ini dan masa lalu Chu Xingyun sama seperti kesenjangan antara masa lalu Chu Xingyun dan Kera, yang merupakan dunia perbedaan. 9 jiwa pil, secara pribadi disempurnakan untuk Kaisar Zun, dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Chu Xingyun tidak membusuk, jadi setelah minum Jiu Hun pil, itu menjadi lebih dan lebih ajaib. Setelah sepenuhnya mencerna kekuatan 9 jiwa pil, 3 hari telah berlalu. Kontes Tianbang akan segera dimulai. Guman, Jun Wuyu, dan bermain dengan bulan, akan memulai pertempuran mereka sendiri. Akademi Jiuxiao, di dalam menara putih tim Liu Yun, memenangkan kejuaraan dan secara resmi dimulai. Seluruh menara putih dihiasi dengan lentera, dan semua orang berkumpul bersama dengan sukacita dan tawa, tertawa dan bermain. Pemenang daftar tanah tidak hanya memiliki hadiah kejuaraan Nine Soul Pills, tetapi juga memiliki hadiah berbeda untuk setiap individu tim. Belum lagi, sejauh bonus yang diperhatikan, juara daftar memiliki 1 miliar batu roh, seorang runner-up 500 juta batu roh, dan runner-up ketiga 100 juta batu roh. 1 miliar batu roh. Sui Liuxiang mengeluarkan 100 juta dari mereka untuk memberikan bonus, dan 900 juta sisanya disimpan, dan dana tim tempur digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Chu Xingyun tidak menyetujui distribusi Sui Liuxiang, tapi dia tidak akan keberatan. Lagi pula, rasio ini diterapkan oleh semua tim, dan jika semuanya dibayar, berapa gaji pemain itu? Untungnya, tim Liu Yun mengatakan bahwa hanya ada 9 orang, dan tim-tim besar itu dapat memiliki ratusan orang, rasio ini tidak dapat diubah tanpa pandang bulu. Dan bagaimanapun juga, karena tim telah diberikan kepada Sui Liuxiang, maka itu terserah dia. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, Chu Xingyun tidak akan ikut campur.
Bahkan jika hanya 10% dari uang hadiah diberikan, semua orang di tim diberikan 10 juta batu roh, jadi semua orang sangat senang. Di seluruh tim, jika itu tidak bahagia, hanya Gumen satu-satunya. Duduk di sana sepi, ekspresi wajah Gumen sangat kusut. Guman tidak menghargai keuntungan, baginya uang cukup selama dia bisa mempertahankan hidupnya. Gumen tidak baik, tetapi sangat menang dan menolak untuk menerima kegagalan. Namun, di negara bagian Liuyun Tianbu, hampir tidak mungkin untuk memenangkan kejuaraan. Memegang gelas anggur, Chu Xingyun berjalan ke Gumen dan duduk. Tim menginginkan kohesi dan persatuan, komunikasi sangat penting, bahkan yang paling penting. Sebagai seorang senior, Anda harus selalu tahu dinamika psikologis setiap orang, memahami preferensi dan keinginan mereka, dan mengeksplorasi pendapat dan saran mereka, jika tidak, itu akan cepat atau lambat akan berantakan. Setelah melihat ke atas dan minum, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Guman, "Mengapa kamu tidak bahagia di sini karena final yang akan datang?" Sambil mendesah, Guku dengan pahit berkata, "Ya, meskipun aku tahu aku tidak bisa menang, aku hanya kalah, tapi aku benar-benar tidak berdamai." Duduk tegak, Guman menatap atap pagoda putih dan berkata dengan kosong. "Pada saat ini tahun ini, aku akan bertarung melawan tim Changtian dan kalah dari mereka setiap saat." Selain itu, Sui Liuxiang berjalan dengan piala. Jelas dia mendengar apa yang dikatakan Gumen sekarang, dan berkata sambil tersenyum. "Biarkan mereka bangga untuk 1 tahun lagi. Anda menyalahgunakan mereka bersama." Menghadapi Gumen dan Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengerutkan kening, jadi terus. Tidak mungkin. Banyak kata yang harus dibicarakan dengan mereka. Apakah itu Guman, atau Sui Liuxiang, mereka terlalu malu-malu. Bagaimana mungkin seorang master yang benar-benar tiada taraf seperti ini? Guman menyimpan tubuh emas yang tak terkalahkan, dan Sui Liuxiang tidak melakukan apapun tanpa kepastian. Bagaimana urusan dunia bisa memuaskan? Jika semuanya dibiarkan, jika semuanya harus dilakukan dengan pasti, lalu mengapa itu harus menjadi master sejati? Apa itu master sejati? Master sejati, tanda paling dasar adalah mengubah mustahil menjadi mungkin. Siapa yang tidak bisa menciptakan keajaiban? Adapun fakta bahwa jika terjadi kegagalan, catatan kemenangan Sui Liuxiang akan rusak, yang tidak menjadi masalah sama sekali. Jika setiap game dianggap sebagai game terakhir kehidupan yang mati-matian, di mana bisa begitu mudah untuk kalah. Tapi hari ini adalah perayaan, jangan katakan apa-apa, itu terlalu tidak pantas untuk menyapu minat semua orang. Di akhir karnaval, Chu Xingyun tidak kembali ke Ling Fengtang, tetapi tetap tinggal di Bailu. Mulai sekarang, Chu Xingyun masih menjadi anggota tim Liuyun. Meskipun dia tidak memiliki posisi apapun dan tidak bisa bermain, tetapi dalam pikiran semua orang, Chu Xingyun masih yang paling penting dalam tim. Bahkan Sui Liuxiang berpikir begitu. Saat fajar, sinar matahari merah menerobos awan berdarah, udara ungu, dan datang seperti gelombang. Di bawah kubah di bagian atas menara putih, Chu Xingyun duduk berlutut, menghadap ke timur, bernapas terus-menerus. Mulai sekarang, cedera jiwa Chu Xingyun telah sepenuhnya disembuhkan dengan bantuan Nine Soul Pills. Tidak hanya kerusakan diperbaiki, tetapi seluruh jiwa Chu Xingyun memiliki terobosan kualitatif. Chu Xingyun awalnya adalah ranah 6 surga Yin dan Yang. Selama pertempuran dengan Ye Xuesang, untuk menghancurkan Ye Xuesang, Chu Xingyun mencabut jiwanya, mengakibatkan kerusakan pada jiwa dan penurunan besar dalam keadaan. Lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran puncak. Mulai sekarang, cedera jiwa Chu Xingyun akhirnya telah sepenuhnya diperbaiki, dan itu juga telah sangat diperkuat. Ranah jatuh tajam, karena arwah runtuh karena arwah rusak, alam akan pulih secara alami setelah arwah dikembalikan. Namun, setelah semua itu membutuhkan waktu. Dinilai oleh pengalaman Chu Xingyun, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk memulihkan keadaan puncak sebelumnya, yaitu, untuk kembali ke 6 hari yang berat Yin dan Yang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah jiwa dipulihkan, hanya 1 hari berlalu, pada waktu fajar pada hari berikutnya. Ketika matahari terbit, membawa sejumlah besar gas ungu, datang dari timur, hal misterius dan tak terkatakan terjadi. Chu Xingyun menanggung darah dan keberuntungan dunia, dapat dikatakan bahwa Hong Fu Kitian. Jika itu bukan serangkaian kebetulan, bagaimana mungkin Chu Xingyun mencapai dunia Qiankun?
Bahkan jika Kaisar Zun memasuki jalan kuno langit berbintang, kebanyakan dari mereka harus bolak-balik, tapi Chu Xingyun sebenarnya mengendalikan ular piton roh yang terlalu kosong, terbang di dalamnya selama lebih dari 2 tahun, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tubuh itu juga diserang oleh energi ruang angkasa dan disempurnakan menjadi tubuh kosong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal baik? Di bawah dunia Hongfu, Chu Xingyun menyusul Ki Ungu Langka yang datang selama 100 tahun. Ziki datang ke timur dan merupakan tontonan penciptaan yang muncul dari waktu ke waktu. Namun, Chu Xingyun akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih di udara terbuka, tetapi ia hanya mengejar Ki Ungu Langka yang datang dalam seabad. Sebuah gas ungu besar berguling, dan ketika mencapai Chu Xingyun, itu seperti air terjun, menggantung, mengalir ke gua Baihui Chu Xingyun. Dalam kondisi kultivasi, saya lupa tentang Chu Xingyun dan Wu, sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh dunia di luar terpana oleh 30.000 li gas ungu. Selama latihan, Chu Xingyun hanya merasakan tubuh yang panas, dan pegas ungu terang mengalir dari atas kepalanya. Di udara ungu langit, Chu Xingyun hanya merasa bahwa seluruh kesadaran laut, dan rumah ungu tergantung di kesadaran laut, telah mengalami putaran cuci dan gerusan. Setiap gelombang gas berwarna ungu seperti gelombang, terus-menerus digosok, dihancurkan, dan tersapu banyak kotoran. Chu Xingyun bukan satu-satunya penerima. Di bawah jangkauan 30.000 mil gas ungu, setiap orang memiliki kesempatan, dan tidak harus tetap dalam kondisi tetap. Termasuk Chu Xingyun, total 3.000 orang dipilih oleh Ziki di bawah naungan 30.000 mil Ziki. Ziki mengalir seperti air pasang dengan kecepatan 1 putaran per detik, terus-menerus mencuci tubuh Chu Xingyun, Ling Hai, Si Hai, Shen Fu, mencuci kotoran dan memperbaiki kerusakan. Di bawah setiap putaran Ki Ungu memerah, Chu Xingyun menemukan bahwa tubuhnya menjadi lebih sempurna, tidak hanya luka gelap diperbaiki, tetapi juga semakin halus. Menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, meskipun Chu Xingyun tidak tahu dari mana asalnya, itu jelas peristiwa langka dalam 100 tahun, jadi dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan bekerja sama dengan Ziki untuk memperbaiki tubuh dan pengetahuan spiritualnya. 3.000 mil gas ungu berasal dari sarang spiral besar di laut. Dengan 30.000 li udara ungu yang menutupi seluruh langit, aliran udara berbentuk ular ungu tiba-tiba melompat keluar dari sarang spiral laut dalam. Setelah beberapa melayang di udara, aliran cahaya ular mengikuti udara ungu sampai ke barat dan terbang jauh di sepanjang jalan. Aliran cahaya ular bercampur di udara ungu, berkeliaran diam-diam. Setelah terbang untuk jarak tertentu, aliran udara berbentuk ular ini akan mengikuti udara ungu ke dalam tubuh seorang prajurit yang dipilih oleh udara ungu. Setelah berkeliaran sebentar, ia akan meninggalkan dan berbalik. Hai! Di gunung yang dikelilingi oleh awan dan aura, seorang bocah lelaki berpakaian putih membuka matanya dengan kecewa. Baru saja, ular ungu muda itu masuk ke tubuhnya, tetapi akhirnya dia pergi. Di seberang bocah berkulit putih, seorang lelaki tua dengan wajah tegas menghela nafas. Jika Anda tidak mendapatkannya, jangan paham. Jika Anda tidak dapat dipilih, maka putaran ini, saya khawatir tidak ada yang bisa dipilih. Terlepas dari kata-kata penghiburan, pria muda berkulit putih masih bisa mendengar penyesalan dari kata-kata orang tua itu. Lagi pula, satu orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup, jika dia melewatkannya, dia melewatkannya. Menatap udara ungu di langit, orang tua Hao Shu hanya bisa menghela nafas. Tahun itu, dia mendapat Ki Ungu, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mencapai apa yang dia miliki sekarang. Tetapi selama lebih dari 13.000 tahun setelah dia, tidak ada yang terpilih. Ular ungu muda berkeliaran sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai langit di atas kota Jiuxiao, dan muncul di atas menara putih. Sedikit melayang, aliran cahaya ungu menggantung terbalik dan langsung memasuki lautan pengetahuan yang luas. Pengetahuan manusia tentang laut sama seperti langit berbintang di jalan kuno langit berbintang. Berbeda dengan cahaya bintang di alam, cahaya bintang di laut adalah cahaya kebijaksanaan dan cahaya pengetahuan. Semakin kaya pengetahuan seseorang, semakin banyak cahaya kebijaksanaannya, semakin cerah, semakin luas laut. Meskipun Chu Xingyun baru sekitar 20 tahun, pengetahuannya sebanyak bintang. Oleh karena itu, dalam kesadaran Chu Xingyun tentang laut, bintang-bintang bersinar terang, yang hampir sama dengan langit berbintang yang sebenarnya.
Dan aliran cahaya ungu masuk, secara alami adalah pengetahuan Chu Xingyun tentang laut. Menghadapi langit berbintang, cahaya itu berkeliaran dengan lancar dan berputar-putar selama beberapa minggu, dan menemukan aula yang megah di tengah-tengah langit berbintang. Ini adalah Purple Mansion dari Chu Xingyun. Setelah berputar-putar di sekitar Purple House selama beberapa minggu, Purple Light Snake tampak sedikit tidak puas, dan setelah berkeliaran beberapa lingkaran, dia berencana untuk pergi. Meskipun dia tidak tahu apa aliran cahaya ungu ini, Chu Xingyun selalu mengatakan kepadanya bahwa aliran cahaya ungu ini harus menjadi kesempatan paling langka. Dalam hal apapun, itu tidak bisa dilepaskan. Namun, jika Anda ingin tinggal, bagaimana cara Anda menginap? Saya tidak bisa menangkapnya, dan saya tidak bisa mengganggu kesadaran. Sepertinya, tidak ada cara untuk menjaga orang ini. Dalam kecemasan Chu Xingyun, aliran cahaya ungu mencapai titik tertinggi laut pengetahuan Chu Xingyun, yaitu, lokasi Baihui Point, dan kemudian naik, dia meninggalkan tubuh Chu Xingyun. Melihat bahwa aliran ungu akan segera pergi, Chu Xingyun tiba-tiba teringat pedang roh bela diri di dalam dantian Ling Hai. Di antara saat-saat pikiran itu, cahaya sengit pedang Wuling sangat melepaskan kekuatan menelan yang tak terbatas, dan kali ini target menelan bukanlah roh bela diri orang lain, tetapi aliran cahaya ungu. Di bawah kekuatan Engulfman yang kuat, aliran cahaya ungu benar-benar tak tertahankan. Meskipun berjuang keras, itu tidak bisa menahan hisap mengikuti meridian Chu Xingyun dan menuju ke arah laut dantian. Desir. Dengan sedikit ledakan, ular ungu muda langsung dihirup ke dantian Ling Hai, dan kemudian ditelan oleh pedang Wuling Chu Xingyun langsung. Saat aliran cahaya ungu ditelan ke dalam tubuh, dalam sekejap, pedang-pedang Wuling bergetar hebat, dan pedang-pedang Wuling terus-menerus memancarkan ribuan lampu ungu di sekitar. Ketika pedang Wuling bergetar hebat, dan dengan emisi cahaya ungu yang terus-menerus, tubuh pedang Wuling mulai berubah. Awalnya, pedang seni bela diri Chu Xingyun sangat umum, hanya pedang panjang 3 kaki biasa. Tapi sekarang, pada pedang-pedang panjang 3 kaki, garis-garis mulai muncul, dan garis-garis ini digabungkan untuk membentuk tekstur seperti ikan. Akhirnya, pedang Wuling berhenti bergetar, dan cahaya ungu tidak lagi terpancar. Melihat pemandangan ini, secercah cahaya melintas di mata Chu Xingyun. Jelas aliran cahaya ungu telah berhasil ditelan. Mulai sekarang, pedang seni bela diri Chu Xingyun telah melahap 2 talenta. Yang pertama dapat mengurangi kekuatan musuh dengan 3 lapis, Nether Ancient Eye. Yang kedua adalah dapat mengabaikan halangan, dan dimensi pesawat ulang-alik dalam jarak pendek, Skywalker. Sekarang, saya telah menelan aliran cahaya ungu ini, dan saya tidak tahu apa fungsinya. Pemeriksaan lebih dekat, tapi Chu Xingyun bingung bahwa, setelah aliran cahaya ungu ini ditelan, itu tidak membawa Wuling bakat Wuling. Tetapi jika Anda ingin datang, aliran cahaya ungu bukanlah Wuling, bahkan jika Anda bisa menelannya, tidak ada bakat Wuling. Menyaksikan pedang Wuling dengan hati-hati, kecuali penampilan sisik ikan di pedang, hanya ada sinar cahaya ungu, berputar di sekitar pedang Wuling. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya menentukan bahwa aliran cahaya ungu ini memang ditelan dengan sukses, tetapi itu tidak meningkatkan bakat Wuling dan kemampuan lainnya. Namun, untuk mengatakan bahwa tidak ada perubahan setelah menelan, Chu Xingyun tidak mempercayainya. Setelah pencarian yang cermat, segera, Chu Xingyun menemukan jawabannya. Di pedang, garis-garis yang menggambarkan pola skala ikan ternyata garis-garis. Dengan kata lain, setelah menelan aliran cahaya berbentuk ular ungu itu, tingkat Wuling Sword akhirnya dipromosikan. Dengan pengecualian beberapa talenta garis keturunan, Wuling memiliki hampir semua orang, satu-satunya perbedaan adalah kelas. Dari rendah ke tinggi, Wuling dibagi menjadi 1 hingga 9 kelas, yang tertinggi di antaranya adalah 1 dengan 991 baris, 99 nilai Dagui Zen Wuling. Tapi melihat pedang seni bela diri di dalam laut dantian, Chu Xingyun menjadi konyol karena dia tidak tahu apa tingkat seharusnya seni bela dirinya. Menurut catatan, 81 pola Dao adalah tertinggi Dagui Zen Wuling. Tapi Chu Xingyun menghitungnya berkali-kali, tapi lesung pipit yang menggambarkan skala ikan itu 365. Jika dikatakan bahwa 81 belati adalah angka dari 99 yang kembali ke kebenaran, itu adalah kembali ke roh bela diri yang sejati. Jadi 365 anak panah, jumlah hari dalam seminggu, apa ini?
Chu Xingyun cukup yakin bahwa pedangnya seni bela diri melampaui keberadaan 9 dan 9 kelas, tetapi pada akhirnya itu beberapa kelas, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Dalam sejarah, tidak pernah ada 365 garis seni bela diri. Dalam hal ini, maka kelas Wuling yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bernama Dazutian Wuling. Oke kakak, terima kasih.